Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai al-i'rab atau i'rab. Ini mungkin sudah masuk ke pembahasan mengenai ilmu nahwu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi ayhada babul i'rab. Ini adalah bab yang membahas mengenai i'rab. Kalau nahwu itu yang dibahas ya seputar mengenai i'rab. Kalau kita lihat di definisi nahwu secara bahasa itu ada banyak. Di pertemuan yang pertama dulu kita kenal nahwu ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau yang secara istilah ya suatu ilmu yang membahas mengenai aturan-aturan mengenai perubahan akhirnya kalimat ya. Nah ini i'rab itu ya mengenai perubahan kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Di redaksi Jurumiyahnya Qolal i'rabu wa tagyiru awakhiril kalimi liftilafil awamil dakhilati alaiha lafdun aw takdirun. Jadi di redaksi Jurumiyahnya Qola Musnaf Jurumiyah yaitu Syaikhun Haji telah berkata al-i'rabu i'rab yang dinamakan i'rab itu adalah tagyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhirnya kalimat-kalimat atau perubahan akhir suatu kalimat atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan kata. Kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu artinya adalah kata. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena berbedanya amil yang masuk kepada kalimat tersebut atau kata tersebut ya. Jadi kalau dalam susunan kalimat Arab zaitun misal, jadi zaitun ini bisa zaitan, bisa juga zaitin ya. Jadi dalnya itu bisa fathah, bisa kasrah, dan juga bisa dhammah. Nah inilah yang dimaksud dengan tagyiru awakhiril kalim, perubahannya akhirnya kalimat. Yang semula zaitun menjadi zaitan, kemudian menjadi zaitin. Nah perubahan ini disebabkan apa? Kok bisa berubah-ubah? Bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, di Muhammadin, kemudian ya Muhammad, ya Muhammad. Ada lagi ya Rasulullah, lamnya di Rasul, Rasulullah iku fathah. Kemudian kita bisa menemukan Rasul lamnya iku dhammah, anna Muhammadan Rasulullahi, nah, iku juga lamnya dhammah. Bisa juga kita temukan Rasul lamnya iku kasrah juga bisa. Nah itu namanya tagyiru awakhiril kalim, perubahan akhirnya kalimat. Nah perubahan ini disebabkan apa? Likhtilafil awamil dakhilati alaiha, karena adanya amil yang berbeda-beda yang masuk kepada kalimat tersebut. Nah, jadi yang menyebabkan perubahan akhirnya kalimat itu karena ada amil ya. Karena ada amil. Nah perubahannya ini tagyiru awakhiril kalim, perubahannya ini ada yang secara lafdon, ada yang secara lafzi, atau takdirun, atau secara kira-kira. Itu di teks Jurumiyahnya seperti itu. Kemudian kita Tuhfatus Saniyah. Wa'akulu, dan saya berkata, maksudnya saya berkata itu pengarang kitab Tuhfatus Saniyah yang menyari kitab Jurumiyah, yaitu Syekh Muhyiddin. Al-i'rabu lahu maknayani. Nah i'rab itu mempunyai dua arti atau mempunyai dua makna.
kita sedang buat makalah atau sedang buat skripsi itu kan biasanya di awal itu ada secara terminologi dan secara etimologi, secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa ya tinggal kita buka di kamus. Kalau secara istilah ya tergantung ini menurut istilah siapa. Nah, ini sama i'rab itu juga punya dua makna. Yang pertama ahaduha lugawiyun, yang pertama itu makna secara bahasa, wal akharu istilahiyun, dan yang lain artinya yang kedua ini makna secara istilah. Wa amma makna fil lughati, adapun makna i'rab secara bahasa tinggal kita buka di kamus gitu. Fawal idharu. Nah, i'rab ini artinya adalah izhar, wal ibanatu dan ibanah. Izhar itu artinya memperlihatkan atau menampakkan, wal ibanatu dan menampakkan atau memperlihatkan. Ini sinonim ya, sinonim atau dalam bahasa Arab namanya murotuf. Jadi i'rab itu sama dengan idhar, sama dengan ibanah. Idhar itu artinya adalah menampakkan, ibanah itu juga artinya menampakkan atau memperlihatkan. Takulu, kamu berkata, a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu, saya menampakkan, amma dari perkara atau sesuatu fi nafsi yang ada di dalam diriku. Saya memperlihatkan apa yang ada dalam diri saya. Nah, ungkapan a'rabtu amma fi nafsi ini sama dengan idza abantahu wa azhartahu. Ketika kamu menampakkan sesuatu yang ada dalam diri kamu tersebut. Jadi i'rab itu kalau secara bahasa artinya adalah izhar. Izhar itu artinya menampakkan atau menjelaskan atau memperlihatkan. Wa amma ma'nahu fil istilahi, adapun makna i'rab secara istilah ini fahuwa ma dzakarahul muallifu bi qawlihi taghyiru awakhiril kalim ila akhirih. Adapun makna dari i'rab secara istilah ini adalah seperti makna yang telah dituturkan oleh mu'allif. Artinya mu'allif di sini adalah musannif Jurumiyah, yaitu Syekh Haji. Makna i'rab secara istilah adalah makna yang telah dituturkan oleh musannif Jurumiyah biqauli, dengan ucapan beliau yang berupa taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim ila akhirih, yang di sini. Ini makna i'rab secara istilah nahwu ya, secara istilah nahwu. Kalau yang ini gimana? Ini izhar wal ibanah, ini adalah makna i'rab secara lughah, secara bahasa. Tadi sudah makna i'rab secara istilah, yaitu perubahan akhirnya kalimat karena berbedanya amil yang memasuki ke kalimat tersebut, baik secara perubahannya itu baik secara lafaz atau secara takdiron atau takdiri atau pengkira-kiraan. Kemudian dijelaskan di Tuhfatus Saniyahnya, wal maksudu min taghyiri awakhiril kalimi taghyiru ahwali awakhiril kalim. Yang dimaksud dari taghyiru awakhiril kalim di ungkapan ini taghir ya, maaf, taghir. Wal maksudu min taghiri awakhiril kalim, ikut minnya, tapi dibaca taghiru jika nggak apa-apa sebagai hikayah. Jadi ini bisa taghiru, bisa taghiri. Kalau taghiri itu karena ada min, kalau taghiru itu karena ikut di ungkapan di Jurumiyahnya. Nah, yang dimaksud dari perubahan akhirnya kalimat itu apa? Kalau semisal taghir ya, semisal kalimat taghir atau kata taghir, itu kan akhir kalimat itu adalah ro-nya, bukan domanya, tapi ro-nya. Nah, yang dimaksud dari perubahan akhir kalimat ini adalah taghiru ahwali awakhiril kalimi. Yang dimaksud dari perubahan akhirnya kalimat ini kok bukan akhirnya kalimat yang berubah, tapi perubahan keadaan akhirnya kalimat. Ya, jadi bukan roknya yang berubah menjadi lam atau mim atau sod
tagyiru nafsil awakhir fa inna akhirul kalimati nafsahu la yataghayyaru. Dan tidak bisa dinalar yang dikehendaki dari tagyiru awakhiril kalim ini adalah tagyiru nafsil awakhir, perubahan dirinya akhir kalimat, karena nya ini ya nggak berubah, ya tetap yang berubah itu domah. Fa in akhirul kalimati nafsahu la yataghayyaru. Nah, ini roknya ini nggak berubah, yang berubah itu keadaan dari rok ini. Wa tagyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawuliha min raf'i ila nasbi awil jarri. Nah, yang dimaksud dari tagyiru ahwali awakhiril kalimat, perubahan keadaan akhirnya kalimat ini adalah ibaratun suatu ungkapan antahawuliyah dari perubahan ahwalu awakhiril kalimat tersebut, perubahan dari keadaan akhirnya kalimat tersebut minarofi dari rofa ila nasbi ke nasob awil jari ke atau jer. Jadi yang dimaksud perubahan keadaan akhir kalimat ini adalah perubahan dari rofa ke nasob atau ke jer. Ya, jadi taghir di sini ini nanti bisa berubah dari rofa menuju nasab atau menuju jer atau menuju jazm. Jadi i'rab itu nanti ada 4 ya, ada rofa, ada nasab, ada jer, ada jazm. Perubahannya ini tahawulnya baik secara hakikatan, secara hakikat itu ya memang benar-benar nyata, hukman atau secara hukum. Wa yakunu hadza tahawulu bisababi taghyiril awamili. Nah, perpindahan ini yang mulai dari rofa ke nasab atau ke jer atau ke jazm ini kenapa kok bisa berubah-ubah? Ini bisa babi taghyiril awamili, disebabkan karena berubahnya amil. Amil itu biasanya di depan ya, tapi kalau di belakang ya kadang bisa. Perubahan amil min amilin bermula dari amil yaktadi rofa yang mengharuskan terbaca rofa alal fa'iliyati karena menjadi statusnya menjadi fa'il au nahwiha atau selain dari fa'il. Jadi kalau suatu kalimat itu tarkibnya adalah fa'il atau dalam bahasa Indonesia adalah subjek, maka i'rabnya adalah rofa. Nah, perubahan dari amil yang mengharuskan terbaca rofa ila akhir kepada amil lain yaqatin nasbah yang mengharuskan terbaca nasab alal maf'uliyati karena statusnya menjadi maf'ul au nahwiha atau yang lainnya. Wa hallu majarrun dan seterusnya, artinya atau bisa terbaca jer karena menjadi mudhof ilaih atau terbaca jazm karena kemasukan ambil jawazim dan yang lainnya seperti itu. Mungkin lebih jelasnya langsung ke contoh. Masalan, ai umatsilu masalan, contohnya adalah idza qulta ketika kamu berkata hadara Muhammadun. Hadara telah datang, siapa Muhammadun? Muhammad telah datang. Jadi hadara di sini adalah fiil, kemudian Muhammadun adalah fa'il. Muhammadun adalah fa'il. Atau dalam bahasa Indonesianya hadara adalah predikat, Muhammadun adalah subjek. Muhammad telah hadir, telah datang. Fa Muhammadun, lafaz Muhammad di sini ini marfu'un dibaca rofa. Jadi statusnya ini rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Li'annahu karena sesungguhnya Muhammad di sini ini adalah makmulun, adalah makmul. Makmul itu akibat ya, sesuatu yang diakibatkan karena amil. Jadi Muhammadun ini adalah makmul li amilin bagi amil yaktati rofa yang mengharuskan makmul tersebut dibaca rofa alal fa'iliyati karena menjadi fa'il. Wa hadzal amil dan amil ini adalah wa hadar, adalah hadar. Jadi karena ada hadaro, Muhammadun ini harus rofa. Nah, tanda rofanya menggunakan dhammah di sini. Ini seperti itu.
Engkul ta ini ya, nila ala suap pakai fathah. Kemudian ketika kamu berkata ro'aitu Muhammadan, ro'aitu saya telah melihat Muhammadan, kepada Muhammad saya telah melihat Muhammad. Taghayyaru halu akhiri Muhammadin ila nasbi, maka nanti keadaan akhirnya Muhammad ini taghayyaru menjadi berubah ila nasbi menjadi nasab. Ada semula Muhammadun menjadi Muhammadan. Litaghayyuril amili, karena berbedanya amil, bi amilin akhir, karena berbedanya amil yang satu dengan amil lain, yaktadi nasba, yang mana amil yang lain ini mengharuskan terbaca nasab. Amil yang mengharuskan terbaca nasab bahwa ro'aitu, yaitu ro'aitu ya. Jadi Muhammadan di sini ini adalah menjadi maf'ul bi, kalau di sini menjadi fa'il, kalau di sini menjadi objek, kalau di sini menjadi subjek. Nah, jadi susunannya itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita mengenal ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Semisal contoh Ani menanam bunga, ya, Ani menanam bunga, Ani ya selamanya tetap Ani, nggak bisa yang Ani menjadi Anu, kemudian Ana, Budi menjadi Budu, menjadi Buddha, nggak bisa. Bunga pun begitu, ya bunga ya selamanya ya bunga terus. Kalau dalam bahasa Arab itu beda. Muhammad itu bisa Muhammadun, kemudian bisa Muhammadan, kemudian bisa Muhammadin. Jadi akhirnya itu berubah-ubah. Nah, perubahannya ini karena berbedanya tata letak, atau karena ada amil yang memasukinya. Kalau Muhammadun ini rofa karena apa? Karena menjadi fa'il dari hadoro. Kalau Muhammadan di sini kenapa Muhammadan di sini nasab? Karena menjadi maf'ul bih dari ro'aitu. Ro'aiku adalah fi'il, tu di sini adalah fa'il, Muhammadan adalah maf'ul bih. Ro'a di sini adalah predikat, tak di sini tu ini adalah subjek, Muhammadan di sini adalah objek. Jadi kalau objek itu nasab, kalau fa'il atau subjek itu rofa. Itu fa'idha kulta khotitu bi Muhammadin, kemudian ketika kamu berkata khotitu haditu Muhammad bi Muhammadin, taghayyara halu akhirihi ilal jari, keadaan akhirnya lafaz Muhammad ini berubah menuju nakjer. Jadi Muhammadin di sini dalnya itu kasroh jer, ya. Nah, kenapa kok bisa kejer? Li taghayyuril amili bi amilin akhara, karena berubahnya amil dengan amil yang lain, yang mana amil yang lain ini yaktadil jar, mengharuskan terbaca jer di Muhammad, wahwal ba'u. Nah, amilnya ini adalah ba. Jadi sebab ada ba, Muhammad di sini harus jer. Disebabkan ada ro'aitu, Muhammad di sini harus nasab. Disebabkan ada hadoro, Muhammad di sini harus rofa. Nah, ini untuk contoh yang isim. Wa idza ta'ammalta fi hadhil amsilati, dan jika kamu berangan-angan fi hadhil amsilati, di ini contoh, di contoh-contoh ini, zaharolaka anna akhirul kalimati, maka menjadi tampak, menjadi terlihat kepadamu sesungguhnya akhirnya kalimat wahwat dal, yaitu dal di Muhammad di sini dun dan din, wahwat dal min Muhammadin lam yataghayyar. Nah, akhirnya kalimat yaitu dal ini enggak berubah, ya dalnya itu tetap ada, ya dal. Wa annalladzi taghayyaru wa ahwalu akhiriha. Nah, sesungguhnya yang berubah ini adalah keadaan dari akhirnya kalimat tersebut. Nah, jadi dalnya itu enggak berubah, yang berubah itu keadaan dalnya itu yang semula
di kasroh. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awal. Sesungguhnya kamu itu melihat di lafaz Muhammadun ini marfu'an, dibaca rofa fil misalil awali di contoh yang pertama, yaitu di sini ini rofa. Wa mansuban fil misalisani, dan dibaca nasab di contoh yang kedua di sini ini nasab. Wa majrurun fil misalisalisti, dan dibaca jar di contoh yang ketiga jar ya. Wa hadza tagyiru min halati rafi ila halati nasbi ila halatil jari wal i'rab. Nah, perubahan ini yang bermula dari keadaan rafa menuju keadaan nasab menuju keadaan jar, inilah yang dinamakan dengan i'rab. Ya, ini dinamakan dengan i'rab. Jadi enggak asal-asalan semisal kita berkata wa hadza tagyiru, ini kok tagiru, bukan tagiro, bukan tagiri. Min halati tak marbuta di sini kok kasro. Arfi ain di sini adalah kasro. Halati di sini kenapa kasro? Nasbi di sini adalah kasro. Ini juga kasro semua. Kemudian al-i'rab ini kenapa kok dhammah? Itu enggak asal-asalan. Jadi ada ilmunya. Nah, ilmu yang mempelajari belakang ini, keadaan akhirnya kalimat ini ya ini i'rab, atau ilmu nahwu namanya ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari keadaan akhirnya kalimat. Nah, ini dinamakan i'rab, perubahan dari rofa ke nasab ke jar, ini dinamakan i'rab menurut musannif Jurumiyah. Wa man dhahaba madhabu, dan ulama-ulama yang berpendapat atau sama dengan pendapatnya mu'alif Jurumiyah. Wa hadhil harokatu salasu, jadi ini enggak salah-salah, enggak wa hadhil harokata salasa, enggak bisa. Wa hadhil harokatu salasu itu juga ada ilmunya belakangnya, ini harokat-harokat di belakang. Ini ketika harokat-harokat ini alati yarufu, yaitu rofa wa nasbu dan nasab wal jar dan jar, hiya alamatun wa amaratun alal i'rab. Ini adalah tanda, wa amaratun artinya sama dengan alamat, alal i'rab tanda dari i'rab. Nah, harokat-harokat yang ada tiga, yang fathah, kasroh, dan dhammah, yang merupakan iku rofa, nasab, jar, ini merupakan tanda. Jadi Muhammadun dhammah ini sebagai tanda kalau ini adalah rofa. Muhammadan fathah ini adalah sebagai tanda kalau Muhammad ini adalah nasab. Muhammadin kasroh ini adalah sebagai tanda kalau Muhammadin adalah i'rabnya adalah jar. Di perubahannya itu dibahas di ilmu nahwu. Ya, mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan. Silakan langsung pakai apa namanya? Pakai mic aja ya, biar nggak kembali ke Zoom. Langsung pakai mic kalau masih ada yang ditanyakan. Dari sini dulu ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke selanjutnya. Mungkin saya lanjutkan dulu sembari memikirkan kalau semisal ada yang ditanyakan. Wa mislul ismi fi dzalikal fi'lul mudhari. Wa mislul ismi fi dzalikal fi'lul mudhari. Nah, sama seperti isim fi dzalika dalam perubahan-perubahan tersebut, al fi'lul mudhari'u fi'l mudhari'. Fi'l mudhari' ini sama seperti isim dalam perubahan-perubahan tersebut. Kalau yang di sini ini contoh dari isim. Nah, perubahan ini juga terjadi di fi'il mudhari'. Falau qulta yusafiru Ibrahimu,
fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Sudah 40 menit. Falau qulta yusafiru Ibrahimu, maka ketika kamu berkata yusafiru Ibrahimu, fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Yusafiru ini adalah fi'il mudhari', adalah fi'ilnya fi'il mudhari'. Kemarin fi'il itu ada 3, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Kalau ini adalah fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rofa. Nah, jadi yusafiru ini statusnya adalah rofa. Nanti yang rofa itu nggak hanya fa'il, tapi ada banyak isim-isim yang dibaca rofa itu ada banyak. Fi'il yang dibaca rofa itu juga ada. Jadi nggak cuma fa'il ya, ada nanti naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada isimnya kana, ada khobarnya inna, dan yang lainnya ada banyak. Ada nanti ke isim yang dibaca rofa itu juga dibaca rofa nanti. Jadi ada banyak, jadi nggak hanya fa'il tapi ada banyak. Begitu juga nasab. Nasab itu nggak hanya maf'ul bih, nggak cuma objek, nggak cuma objek tapi ada yang lainnya. Ada hal, ada maf'ul min ajli, ada tamyiz, ada masdar atau maf'ul mutlak, dan yang lainnya. Untuk contoh yang fi'il dulu, yusafiru ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Litajarrudihi min amilin, karena di fi'il mudhari' ini sepinya fi'il mudhari' dari amil yang mengharuskan terbaca nasab, atau amilin yaqtadi jazma, atau amil yang mengharuskan terbaca jazm. Jadi yusafiru, karena yusafiru nggak ada sesuatu yang menyebabkan yusafiru dibaca nasab dan yusafiru dibaca jazm, maka yusafiru ya i'rabnya rofa. Berbeda dengan yang kedua ini. Fa idza qulta lan yusafiru Ibrahimu la yusafiru Ibrahimu taghayyara halu yusafiru min ar-raf'i ila nasbi. Ketika kamu berkata lan yusafiru Ibrahimu, keadaan yusafiru ini berubah, yang semula dari rofa yaitu yusafiru ila nasbi, menuju ke nasab. Nah, ini roknya berubah menjadi fathah. Sebab apa? Litaghayyuril amil, karena berubahnya amil bi amilin akhar, dengan amil yang lain. Yang semula di sini tajarrud, nggak ada amil nawasib dan amil jawazim, artinya terjadi kekosongan di sini, ini rofa. Kalau semisal yusafiru ada lan di depan, ini nanti roknya berubah menjadi fathah. Nah, ini nanti namanya ini nasab. Jadi lan ini namanya amil nawasib. Nah, fil mudhari' yang di sini ini dibaca rofa karena nggak ada amil yang menasabkan dan juga nggak ada amil yang menjazmkan, sehingga ini ya rofa. Kalau ini yusafiru di sini, ini ada amil yang menasabkan sehingga yusafir di sini nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Kemudian Ibrahim di sini ini nggak berubah, karena Ibrahim di sini fa'il, Ibrahim di sini fa'il, Ibrahim di sini juga fa'il. Ya, tetap rofa semua di Ibrahimnya. Oke, karena ini menjelaskan tentang fi'il mudhari' ya, yang dijelaskan cuma yusafiru, yusafiru, yusafir. Nah, ini litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi nasbahu, karena berubahnya amil berubah dengan amil lain yang mengharuskan terbaca nasab, wahwalan. Jadi sebab ada lan, yusafir ini harus nasab. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahimu, kemudian ketika kamu berkata lam yusafir Ibrahimu, ini yusafir Ibrahim artinya yusafiru bepergian. Siapa Ibrahimu? Ibrahim bepergian. La yusafiru Ibrahim artinya lan itu tidak akan, yusafiru bepergian. Siapa Ibrahim? Ibrahim tidak akan bepergian. Kalau lam yusafir Ibrahim, lam itu artinya belum, yusafir artinya bepergian, Ibrahim ya Ibrahim. Ibrahim belum bepergian, artinya juga beda. Taghayyara halu yusafir min ar-raf'i
rafa'i awin nasbi ilal jazm. Nah, ketika kamu berkata lam yusafir Ibrahim, keadaan yusafir dari rofa atau dari nasab ini tagoyaro, berubah ilal jazmi ke jazm. Ada yang semula Ibrahim, yang semula yusafiru atau yang semula yusafiro, ini berubah menjadi yusafir, roknya sukun. Ya, ini disebabkan apa? Litagoyaril amil bi amilin akhor, karena berubahnya amil dengan amil yang lain, yang mana amil lain ini yaitu lam, ini yaktadi jazmahu, mengharuskan terbaca jazm, wa huwa lam, yaitu lam. Ini namanya i'rab. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu, wa'lam anna hadza taghayyura yang qasimu ila qismaini, lafdhiyun wa takdiriyun. Sampai lafdhiyin wa takdiriyin ya. Lafdhiyin wa takdiriyin, atau bisa juga lafdhiyun wa takdiriyun. Sebenarnya juga bisa. Nah, ini perubahan ini nanti terbagi menjadi dua. Ada yang secara lafaz, ada yang secara takdiri. Sama seperti yang di jurumiyahnya di sini. I'rab ini adalah perubahan akhirnya kalimat disebabkan adanya amil, disebabkan berbedanya amil yang memasuk ke kalimat tersebut, baik secara lafaz atau secara takdiron. Nah, ini sama seperti ini. Nah, ini terbagi menjadi dua, perubahan ini terbagi menjadi dua. Ada yang secara lafaz, ada yang secara takdiri. Fa'amal lafziyu fahuwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Adapun perubahan yang secara lafzi ini adalah perubahan yang tidak ada sesuatu yang mencegah dari mengucapkan perubahan tersebut. Artinya ya memang tampak ya. Lafzi itu artinya ya tampak, terlihat ya. Ya kayak di contoh-contoh sebelumnya, ini ada yusafiru, kemudian yusafiro, kemudian yusafir. Ini namanya secara lafdan. Muhammadun, Muhammadan, kemudian Muhammad secara lafaz. Artinya secara terlihat ya. Atau kalau diucapkan itu ya terlihat. Ini perubahan yang tidak ada sesuatu yang mencegah dari mengucapkan perubahan tersebut. Jadi ya Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan terlihat. Kama ra'aita fi harakati dali min Muhammadin wa harakati ra'i min yusafiru. Seperti yang telah kamu dari Muhammad, bisa Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin. Wa harakati ra'i, dan harokat-harokatnya ra min yusafir, dari lafaz yusafir ini bisa yusafiru, yusafiro, dan yusafir. Wa amat takdiri, adapun perubahan yang secara takdiri, kira-kiraan, fahuwa ma yamna'u minat talafudhi bihi mani'un. Ini adalah perubahan yang mana mencegah siapa mani'un dari mentalafutkan atau melafatkan bihi dengan perubahan tersebut. Ada takdir itu dikira-kirakan. Karena apa? Karena adanya sesuatu yang menghalang-halangi. Jadi takdir ini adalah ma yamna'u minat talafudhi bihi mani'un. Perubahan yang mencegah dari ini failnya ikut di sini, ini fiilnya. Perubahan yang mana sesuatu yang menghalangi ini mencegah dari melafatkan perubahan tersebut. Nah, mani ini apa? Mani itu min ta'adzurin, dari ta'adzur, berupa ta'adzur, awistithqalin atau berat, au munasabatin atau munasabah atau memantaskan. Takulu, kamu berkata, ya da'ul fata wal qadi wa gulami.
yad'ul fata wal qadi wa gulami. Nah, ini perubahan akhir kalimat ini secara takdiri atau secara kira-kira. Ini kan yad'u adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang i'rabnya adalah rafa karena nggak ada depannya, itu nggak ada amil yang menasabkan dan nggak ada amil yang menjazmkan, sehingga yad'u di sini harusnya rafa. Akhirnya kalimat itu wawu, harusnya ini yad'u, wawunya harusnya dhamma. Nah, ternyata ini sukun. Al-fata di sini adalah fa'il atau subjek. Nah, al-fata di sini harusnya rafa, rafanya menggunakan dhamma. Harusnya ya al-fata. Nah, ini alif layinahnya itu harusnya dhamma. Kemudian wal qadi, ini adalah maktuf. Maktuf itu nanti ikut ke fata rafa, sehingga yaknya ini juga harusnya dhamma, tapi ternyata dibaca wal qadi, yaknya sukun. Kemudian wa gulami ini harusnya mimnya ikut juga dhamma, tapi ternyata bukan wa gulamui, tapi wa gulami, mimnya itu kasroh, harusnya dhamma. Nah, ini namanya perubahan yang secara takdiri. Kenapa kok dikira-kirakan, kok nggak langsung aja yad'u al-fatau semisal, atau wal qadiyu wa gulamui semisal. Kenapa kok nggak bisa terlihat? Karena ada 3 alasan. Ada yang disebabkan karena ta'adzur, ada yang disebabkan karena istisqol, ada yang disebabkan karena munasabah. Fayat'u, lafad yat'u ini marfu'un. Ini fi'il mudhari marfu'un dibaca rafa karena balitajardi minan nasib wal jazim, karena tersebutkan dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Wal fata, sedangkan fata ini juga marfu'un dibaca rafa. Karena apa dibaca rafa? Likaunihi fa'ilan, karena fata ini adalah fa'il, adalah subjek. Jadi yaitu adalah predikat, fata adalah subjek. Wal qadi dan qadi wa gulami dan gulami ini marfu'ani juga, keduanya itu dibaca rafa. Ya pakai dhamma semua itu harusnya. Li'annahuma ma'tufani 'alal fa'il, karena keduanya yaitu qadi dan gulami ini merupakan ma'tuf. Ma'tuf itu apa ya, nanti kita jelaskan lagi lebih jelasnya di babul atfi, nanti ada. Ma'tuf kepada fa'il al-marfu, di ma'tuf kepada fa'il yang dibaca rofa, fata rofa, qadi rofa, gulam rofa. Walakin dhammata la tadharu, tetapi dhammahnya ini enggak terlihat. Harusnya yad'u al-fatayu atau wal qadiyu wa gulamui. Ini la tadharu, tidak terlihat. Fi awakhir hadhil kalimat, di akhir-akhirnya kalimat-kalimat ini. Karena apa? Yang pertama li ta'adzuriha fil fata, karena untuk fata ini alasannya karena ta'adzur. Ya iyalah, alif itu kan nggak bisa diharokati ya. Selamanya alif itu nggak bisa diharokati. Yang bisa diharokati itu hamzah. Ya, yang bisa diharokati itu hamzah. Kalau alif itu nggak bisa diharokati. Jadi ada perbedaan antara alif dan hamzah ya. Kalau semisal kok ada garis ke atas kok bisa diharokati, itu berarti hamzah. Kalau alif ke atas kok nggak bisa diharokati, wah itu berarti alif. Garis ke atas kok nggak bisa diharokati, itu berarti alif. Selamanya alif itu nggak bisa diharokati ya. Ini yang menyebabkan ta'adzur. Karena fata ini belakangnya alif, yang mana alif ini nggak bisa diharokati, ya udah nggak bisa diharokati. Dhammah semisal nanti nggak bisa, atau fata atau kasroh nggak bisa, ya tetap nggak berharokat. Artinya harokatnya sukun. Sukun itu bukan harokat sebenarnya. Kemudian yang pertama karena ta'adzur, di contoh fata ini nggak bisa tampak pengirobannya, artinya harus secara takdiri karena ta'adzur. Kemudian wathiqoliha fil yad'u, karena thiqol atau berat. Yad'u sini
iku merasa berat, sehingga wawu di sini diharokati sukun. Untuk wawu kalau dibaca doma itu berat, karena doma itu dianggap sebagai harokat yang berat oleh orang Arab, sehingga tetap disukun. Ini karena berat. Kemudian wafil kodi, di lafadz kodi ini juga sama. Iya kok diharokati doma itu dianggap berat oleh orang Arab. Ini ada 3 alasan kenapa kok takdiri. Yang pertama karena ta'dzur, di contoh fatah, karena merasa berat atau berat. Jadi orang Arab itu berat. Kalau orang Indonesia mungkin ya mudah-mudah saja wawu diharokati doma. Ya diharokati doma itu mudah-mudah saja. Mungkin kalau orang Indonesia ya tuwu, kodiyu, apalagi orang Jawa, kodiyu, kopasar gitu ya. Iya mudah. Tapi kalau orang Arab itu menganggapnya berat. Kemudian alasan yang ketiga, wali ajli munasabati ya ilmu takallimi fi gulami. Yang ketiga itu karena untuk munasabah, untuk memantaskan dengan ya mutakalim. Di contoh gulami. Jadi gulami di sini ini ada 2 kalimat, yaitu gulam dan ya. Gulam itu artinya semisal anak, ya itu artinya ku, gulami anakku atau budakku gitu ya. Jadi ada 2 kata. Kemudian gulam ini harusnya doma, tapi nggak didomahkan, nggak pakai gulamuyi, tapi gulami. Karena apa? Munasabah, untuk memantaskan. Setelah mim iku ya iku cocoknya pakai kasro ya, sehingga memakai gulami. Kalau munasabahnya dengan doma, kalau alif munasabahnya dengan fathah, kalau ya munasabahnya dengan kasroh ini. Fatakunu domatu muqaddaratan, sehingga domanya ini dikira-kirakan ala akhiril kalimat. Di akhirnya kalimat domanya itu dikira-kirakan. Modelnya ikut dikira-kirakan, bukannya nggak ada tapi dikira-kirakan. Kenapa kok dikira-kirakan? Karena ada mane, ada sesuatu yang menghalangi. Sesuatu yang menghalangi itu ada 3. Ada yang karena ta'adzur, ada yang karena berat, ada yang karena munasabah, untuk memantaskan. Setelahnya ya, sebelumnya berarti ya pantasnya diharokati kasro. Mana amin duhuriha, tercegah dari tampaknya doma opo ta'adzur, awisikolu atau berat, awistigolul mahali atau tersibukannya tempat, biharokatil munasabati dengan harokat pemantasan, harokat yang cocok dengan setelahnya itu. Kemudian contoh yang lain, watakulu layyardul fata wal qadi wa gulami, watakulu innal fata wa gulami lafaizani, watakulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Nah ini enggak berubah-ubah ya. Misal yardo ini juga harusnya karena ada lan, ini harusnya belakangnya ini fathah. Harusnya alif di sini harokatnya adalah fathah. Karena ini adalah alif, alif ini nggak bisa diharokati. Ya udah akhirnya tetap layar tuh. Al-fatah ini juga rofa, sama seperti ini menjadi fa'il, ini menjadi ma'tuf, ini menjadi ma'tuf, ini doma harusnya. Tapi nggak tampak ini. Contoh yang lain, innal fatah. Ini al-fatah ini harusnya nasab. Kenapa kok nasab? Karena ada inna. Jadi inna nanti menyebabkan setelahnya ini dibaca nasab. Harusnya alif di sini fathah. Tapi karena ini alif nggak bisa diharokati, akhirnya ta'adzur. Kemudian gulami, mim di sini ini juga harusnya fathah, harusnya gulamayi ya, harusnya gulamayi. Tapi karena setelah mim ini adalah ya, sehingga ya untuk pantasnya ya karena setelahnya ya, sebelumnya harusnya kasroh. Kemudian lafaizani ini adalah rofa, alamat rofanya itu menggunakan alif ya. Jadi alamat rofa itu nggak harus doma, tapi bisa wawu, bisa alif, dan juga bisa nun. Untuk ini lafaizani ini alamatnya adalah alif karena isim tasniyah. Untuk yang
ini adalah isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad. Kemudian faizani ini adalah isim tasniyah. Wa taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Dan kamu berkata marartu bil fata wa gulami wal qadi. Ini harusnya fata, belakangnya ini harusnya kasroh karena ada ba di sini, harusnya kasroh. Tapi tetap fata. Artinya belakangnya ini kan alif. Alif itu nggak bisa diharokati, sekali lagi nggak bisa diharokati. Ini nggak bisa fata apa ini berarti fatayi. Kalau fatayi ya berarti bukan alif, berarti ya. Kemudian wagulami ini mimnya ini memang kasroh ya. Memang ini fata jar, ini juga jar. Kodi ini ma'tuf ikut ma'tufnya ke fata jar ini juga jar. Jadi ini mimnya kasroh di sini ini bukan kasroh alamat jarnya, tapi kasroh ini untuk munasabah. Kemudian untuk kodi ini ya-nya ini harusnya kodi yi, tapi karena ya itu juga berat, akhirnya tetap disukun. Nah, mungkin ada ditanyakan? Ada? Silakan untuk pertanyaan. Di sini asar kurang 16 menit lagi. Mungkin sampai di sini dulu untuk kelanjutannya. Famakana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harokati li ta'adzur. Mungkin dilanjutkan pertemuan yang akan datang nanti malam ya. Nanti malam insya Allah saya nganggur bisa dibuka lagi. Silakan. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang bertanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.